Yang dianjurkan pada hari Jumat untuk diperbanyak adalah ibadah yang sangat mudah, yaitu ibadah lisan, berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya Allah berselawat kepada hambanya? Allah akan memuji hamba tersebut dan pujian itu diperdengarkan kepada penduduk al-mala' al-a'la, satu tempat yang sangat mulia di atas langit. Kalau kita ingin mendapatkan istana yang paling dekat dengan istana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, perbanyak selawat kepada beliau. Dipersembahkan oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. الحمد لله الذي أنزل كتابه بالحمد فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول ربنا جل جلاله في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'syaral muslimin, hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Hari Jumat adalah hari yang paling mulia. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Dan kemuliaan hari Jumat ini, jemaah rahimakumullah, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Karena itu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Fihi khuliqa Adam." Pada hari Jumat, bapak kita Adam diciptakan. Wa fihi hubitah, dan di hari Jumat beliau mendarat ke bumi. Karena hari Jumat ini adalah hari yang sangat mulia, maka umat Islam dianjurkan melakukan ibadah-ibadah khusus. Bahkan di antara ibadah tersebut adalah wajib, seperti yang kita sedang laksanakan pada saat ini, salat Jumat. Di antara ibadah yang dianjurkan pada hari Jumat untuk diperbanyak adalah ibadah yang sangat mudah, yaitu ibadah lisan, berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Fa'aksiru alayya salatu fa'aksiru alayya salata fihi." Maka perbanyaklah pada hari Jumat
membaca selawat untukku. Berselawat kepada Nabiullah alaihi salatu wassalam pada hari Jumat, bahkan memperbanyak bacaan selawat adalah salah satu sunnah yang sangat mulia. Kalau kita berbicara tentang keutamaan berselawat, jemaah rahimakumullah, maka kita menjumpai begitu banyak hadis-hadis beliau yang menjelaskan tentang keutamaan fadilah membaca selawat untuk beliau. Di antaranya apa yang beliau sampaikan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang berselawat untukku sekali, niscaya Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Apa artinya Allah berselawat kepada hambanya? Allah akan memuji hamba tersebut, dan pujian itu diperdengarkan kepada penduduk al-mala al-a'la, satu tempat yang sangat mulia di atas langit. Di situ ada malaikat-malaikat yang dimuliakan, malaikat-malaikat yang didekatkan, al-malaikatul muqarrabun, mendengarkan pujian Allah kepada hambanya yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man shalla alayya wahidatan muhiyat lahu 10 khati'at. Siapa yang berselawat untukku sekali, niscaya akan dihapus darinya 10 dosa, 10 kesalahan dihapus karena berselawat sekali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidatan rufi'at lahu 10 darajat. Siapa yang berselawat untukku sekali, niscaya akan diangkat 10 derajatnya. Jadi kalau kita ingin mendapat kemuliaan berupa derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti, maka banyaklah berselawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena itu di dalam hadis yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling utama bersamaku, paling layak dekat denganku di hari kemudian nanti adalah yang paling banyak berselawat kepada aku. Kalau kita ingin mendapatkan istana yang paling dekat dengan istana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, perbanyak selawat kepada beliau. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi sebab kita mendapatkan syafaat di hari kemudian nanti. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, man shalla alaihi idza asbaha 10 wa idza amsa 10 faza bi syafa'atihi yaumal qiyamah. Siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari 10 kali, di sore hari 10 kali, niscaya dia akan beruntung dengan syafaatnya
pada hari kemudian nanti. Bahkan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan menolong kita di saat kita dalam keadaan susah menyeberangi as-sirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita setelah beliau pulang dari Isra, beliau mengatakan, "Ra'aitu rajulan min ummati yahbu 'ala as-sirat." Saya melihat seorang laki-laki dari umatku susah menyeberangi as-sirat. Kenapa? Mungkin kebaikannya sedikit, ibadahnya kurang, sementara pahalanya sangat banyak, belum diampuni oleh Allah, sehingga menyeberangi as-sirat sangat sulit buat dia. Bahkan Nabi mengatakan, yahbu ahyanan wa yata'allaqu ahyanan. Kadang terjatuh sampai-sampai dia merangkak berusaha untuk sampai ke surga. Bahkan kadang sudah bergantung-gantung di as-sirat. As-sirat ini jemaah Jumat rahimakumullah adalah jembatan yang sangat halus, sangat tajam, lebih tajam daripada pisau, lebih halus daripada rambut, terbentang di atas neraka jahanam. Jembatan yang paling mengerikan. Susah orang selamat di situ. Di antara yang bisa membantu untuk melintasi as-sirat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, faja'at salatuhu alayya fa'aqamathu ala qadamaihi fa'anqadhathu. Dalam keadaan seperti itu, laki-laki tersebut sudah bergantung-gantung di as-sirat, sudah hampir jatuh, tiba-tiba datang salawatnya waktu dia di dunia untukku, menolong dia, membuat dia bangkit, dan kemudian melintasi as-sirat dalam keadaan selamat. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaannya bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia ini. Di dunia ini, jamaah Jumat rahimakumullah, begitu banyak masalah-masalah kita, begitu banyak kebutuhan-kebutuhan kita. Maka di antara cara untuk mempercepat mendapatkan keinginan kita itu, kebutuhan kita itu, adalah banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, ketika Rasulullah melihat seorang sahabat yang berdoa kepada Allah tanpa membaca selawat terlebih dahulu, beliau mengatakan, ajilah hadza, orang ini tergesa-gesa. Maka beliau memanggil dia, menasihati dia, dan mengatakan kepadanya, kalau kamu ingin berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, maka terlebih dahulu puji-puji Allah dan berselawat untukku. Kata para ulama, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kunci untuk mendapatkan pengabulan doa-doa kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Masyarul muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah kita mendengarkan keutamaan berselawat, atau di antara keutamaan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sepatutnya sejak sekarang kita bertekad untuk menjadi manusia yang paling banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita berselawat, tidak hanya di hari Jumat. Setiap saat kita berselawat, dimanapun kita bisa berselawat. Ketika kita ke masjid sambil berselawat, bisa. Ketika kita sedang menunggu sarapan misalnya, kita berselawat, perbanyak selawat. Sambil ngopi kita bisa sambil berselawat. Di saat kita berada di atas kendaraan sambil berselawat. Di saat menanti sesuatu banyak berselawat. Manfaatkan waktu kita banyak membaca selawat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena selawat ini sangat mudah, hanya dengan modal menggerakkan bibir dan lisan, kita sudah bisa memperbanyak selawat. Dan berselawat jamaah Jumat rahimakumullah tidak harus dengan acara-acara. Tidak harus selawat itu disertai dengan acara-acara tertentu. Berselawat kepada Nabi SAW jangan dipersulit. Bahkan yang lebih parah, kalau misalnya nanti berselawat kepada Nabi kalau ada acara selawatan. Yang lebih parah lagi, kalau acara selawatan itu disertai dengan joget-joget, menyanyi-menyanyi, musik, itu maksiat. Bahkan harapan seseorang mendapatkan kebaikan dari selawatnya bisa hilang begitu saja. Kenapa? Karena bercampur baur dengan dosa dan maksiat. Jadi berselawatlah sebagaimana orang-orang terbaik dari umat ini berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, bagaimana mereka berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Perbanyak selawat tanpa mengenal waktu. Tidak harus dengan momen tertentu, tidak harus dengan acara-acara tertentu, tidak harus berjamaah. Dan sebaik-baik selawat adalah selawat Ibrahimiyah. Selawat yang menyertakan nama Nabi Ibrahim alaihi salam yang kita biasa baca dalam salat-salat kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal kufra wal kafirin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi bilad Syam. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ihfaz ikhwanana al-muslimina fi Gaza. Allahumma ansurhum ala a'daik ya qawiyyun ya aziz ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.